Hai TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian sudah bergabung dalam Cool belum? Kalau belum, yuk simak di mana aja kalian bisa mendapatkan info mengenai Cool di cabang kalian masing-masing. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Yeni Suhali. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Shalom TYO, Shalom. Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus, amin. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on church, let's sing it out. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama katakan, bersama Rohmu pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja kami mau meninggikan Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sama-sama katakan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu. Dengan iman katakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on, sing it out. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja
kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa pujian kami, syukur dan keagungan ke dalam tatamu yang kudus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar dan mulia, Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus membuat
buatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Shalom TYO, selamat hari Minggu. Senang aku bisa ketemu kalian walaupun secara online. Gak kerasa udah 6 bulan kita ibadah di rumah, gak bisa kumpul sama-sama. Ada yang nanya aku, Kak, kapan kita bisa ibadah bareng lagi? Aku juga pengen kita cepet bisa ibadah bareng lagi. Ada yang tanya, Kak, kapan kita bisa TYO Camp gitu ya. Ya kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 cepat selesai, kita bisa kumpul bareng, kita bisa camp bareng lagi. Gimana kabarnya kalian hari-hari ini? Aku dengar ada yang dapat pekerjaan baru, ada yang baru mulai kuliah semester baru. Apapun yang kalian lakukan, kalau kalian harus keluar rumah, kayak ini cuma ingat untuk tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau kalian masih banyak di rumah, yuk kita penuhi aktivitas kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan cuma main game seharian gitu ya, jangan buang waktu kita untuk hanya hal yang sia-sia. Tapi mungkin kita bisa baca buku, bisa dengar firman dan lain-lain yang membangun diri kita masing-masing. Oke, sebelum mulai sharing kayak ini hari ini, yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari Minggu yang indah. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing Tuhan. Engkau jadi penolong, Engkau jadi sahabat untuk setiap mereka. Mereka yang kesepian Tuhan, Engkau beri penghiburan. Mereka yang punya kesulitan Tuhan dalam sekolah dan lain-lain, aku percaya Engkau tolong mereka. Terima kasih Bapak, aku serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, setiap anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Mereka anak-anak yang berharga Tuhan di mata-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid Tuhan, hati seorang murid Tuhan untuk mendengarkan, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama katakan amin. Hari ini Kayeni mau share tentang how to have peace in the middle of the storm gitu ya. Bagaimana kita tetap punya damai sejahtera di tengah-tengah badai. Bagaimana kita tetap bisa tinggal tenang di tengah-tengah masalah. Badai di sini bicara tentang masalah, bicara tentang persoalan yang kita alami. Aku yakin setiap kita punya masalah. Tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari masalah. Baik itu besar, baik itu kecil, masalah bisa apa aja. Mungkin financially, mungkin hubungan kalian dengan orang tua, hubungan kalian dengan teman, atau mungkin masalah di sekolah, masalah kesehatan gitu ya. Masalah bisa apapun dalam hidup kita. Nah, seringkali waktu kita menghadapi masalah, kita akan anxious gitu, kita akan takut, kita akan khawatir, dan it's very normal gitu. Nah, tapi kita mau belajar bahwa ada satu pribadi di firman Tuhan, waktu ada badai, dia bisa tetap tinggal tenang, bahkan dia tidur gitu. Kita tahu pribadi itu adalah Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Tuhan Yesus tidak takut, di tengah badai dia tetap tidur. Padahal saat itu Tuhan Yesus adalah manusia biasa seperti kita. Dia punya rasa takut yang sama, tapi dia tidak khawatir dan dia tidak takut di tengah badai. Nah, kita membaca firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca sama-sama ya. Angin ribut diredakan. Pada waktu itu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Aku yakin setiap kita udah sering baca firman ini ya, tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Mereka lagi menyeberang di dalam perahu, tiba-tiba ada angin badai, dan Tuhan Yesus tidur dan murid-muridnya begitu ketakutan. Nah, ada beberapa hal yang kita mau bahas sama-sama di sini. Bagaimana caranya kita tetap bisa punya damai sejahtera di tengah badai. Yang pertama adalah learn to focus on the right thing. Belajar untuk menaruh fokus kita kepada hal yang benar. Fokus kita sangat penting. Ya, waktu kita fokuskan fokus kita kepada masalah, kepada persoalan, kita akan lihat masalah dan persoalan menjadi sesuatu yang besar. Sedangkan waktu kita fokus pikiran kita, fokuskan hati kita kepada hal-hal yang benar, kepada Tuhan, kebesaran Tuhan, kita nggak akan khawatir. Kita akan lihat masalah jadi kecil dan Tuhan kita jadi besar, ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus di sini, kalau kita lihat mereka begitu ketakutan. Padahal mereka itu adalah nelayan. Ya, kalian tahu murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan, dan aku yakin mereka tuh udah biasa yang namanya ngadepin badai, udah biasa yang namanya dapat cuaca yang buruk gitu ya. Nah, hari itu mungkin ya kalau aku bayangin tofannya luar biasa gitu, sampai mereka begitu ketakutan dan dikatakan air udah mulai masuk ke dalam perahu dan mereka kayak udah mau tenggelam gitu ya. Mereka begitu takut, akhirnya mereka bangunin Tuhan Yesus. Nah, aku ngerasa di sini, aku belajar di sini bahwa murid-murid Tuhan Yesus begitu ketakutan karena fokus mereka kepada badai. Mereka menaruh fokus mereka kepada masalah, mereka menaruh fokus mereka kepada badai, kepada air yang udah memenuhi kapal, sampai mereka lupa bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Ya, aku mau kita belajar untuk menaruh fokus kita kepada hal yang benar, fokus kita kepada hal yang positif, fokus kita kepada Tuhan gitu. Jangan sampai kita fokus kepada masalah sampai kita lupa ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada Tuhan yang bisa menghardik badai dan badai jadi tenang, ya. So simple, ya. Kalau kita fokus kepada hal sesuatu yang kecil, hal itu akan menjadi besar. Contoh yang paling sederhana, kita cewek-cewek deh contohnya gitu ya. Kalau kita punya jerawat satu gitu, nah kita liatin terus gitu itu jerawat di kaca gitu ya. Akhirnya kita akan melihat, aduh kok jerawat gua gede banget ya gitu ya. Terus aduh kelihatan banget ya. Terus akhirnya kita jadi aduh nggak pede nih gitu. Kok gue jelek banget ya, jerawatnya kelihatan dan lain-lain. Masalah yang kecil hanya sebuah jerawat, kalau kita fokus gitu ya, kita liatin terus, kita liatin terus, kita liatin terus, akhirnya itu jadi sesuatu yang mengganggu. Betul? Ya, cewek-cewek ngerti, mungkin cowok-cowok juga. Tapi itulah kenyataan gitu. Wah, kalau kita fokus kepada hal yang salah, akhirnya kita akan melihat masalah yang kecil itu jadi sesuatu yang sangat besar. Tapi kalau kita fokus kepada hal yang benar, kita fokus kepada firman Tuhan, kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita, kita akan melihat masalah jadi sesuatu yang kecil. Contoh lain yang aku mau ambil di sini adalah Daud, ya. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia nggak lihat betapa besarnya Goliat, tapi dia lihat betapa dahsyat dan besarnya Tuhan yang dia sembah. Nah, aku percaya kalau Daud memperhatikan Goliat sebagai masalah dan Daud terus menaruh fokusnya kepada Goliat, aku yakin Daud akan ciut. Ya, karena Goliat itu besar sekali dan dia seorang pahlawan. Mungkin kalau dia dikasih pangkat gitu ya, pangkatnya udah sangat luar biasa, menang perang ini itu dan lain-lain. Dan Daud bukan even tentara, dia hanya gembala domba gitu ya. Dia sangat nggak bisa apa-apa gitu, dia nggak even bisa pakai baju jirah dan baju perang. Dan aku yakin mungkin tombaknya Daud sama perisainya Daud itu lebih berat dari Goliat itu lebih berat dari Daud gitu ya. Tapi kenapa Daud begitu berani? Karena dia menaruh fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita
compare diri kita sama masalah, mungkin kita jadi lihat masalah sesuatu yang besar. Tapi kalau kita compare masalah sama Tuhan kita yang besar, masalah itu jadi terlihat kecil. So sangat penting untuk kita menaruh fokus kita pada hal yang benar. Ya, jadi yang pertama untuk kita tetap punya damai di tengah masalah adalah waktu kita menaruh fokus kita pada hal yang benar, pada Tuhan dan pada sesuatu yang positif, pada sesuatu yang baik. Oke, yang kedua adalah ada satu pertanyaan murid Tuhan Yesus di sini di ayat ini yang membuat aku cukup wondering. Waktu mereka bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Mereka tanya sama Tuhan, apakah Tuhan gak peduli sama mereka? Saudara tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Mereka itu lagi meragukan kasihnya Tuhan loh buat mereka. Di sini aku oke, gitu ya. Mereka krisis identitas karena mungkin mereka begitu ketakutannya lihat badai yang besar sampai mereka lupa siapa mereka di hadapan Tuhan. So yang kedua adalah sangat penting untuk kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Know your identity di hadapan Tuhan. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Kita ini the daughter and the sons of the Almighty God gitu ya. Kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jangan mempertanyakan kasih Tuhan. Jangan ragu bahwa Tuhan sayang gak sih sama aku, Tuhan bakal tolong aku gak sih gitu ya. Karena Tuhan udah buktikan kasihnya waktu dia mati di kayu salib buat kita. Ya, firman Tuhan bilang tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya buat sahabatnya. Siapa sih? Tuhan Yesus. Itu dia kasih nyawanya buat kita. Waktu kita belum kenal dia, waktu kita belum bisa lakukan apapun buat dia, dia udah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan katakan, I love you first gitu ya. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi jangan pernah mempertanyakan kasihnya Tuhan buat kita, ya. Oke, kita sangat dikasih Tuhan dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Jangan ragukan kasihnya Tuhan. Tuhan gak pernah janji memang hidup kita akan mulus, gak punya masalah dan lain-lain. Tapi Tuhan selalu janji dia akan terus bersama dengan kita, bahwa dia akan menyertai setiap pergumulan, setiap masalah hidup kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Oke. Hal yang kedua tadi adalah apa? Tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Know your identity before God. Dan yang terakhir yang kalian mau bahas di sini adalah waktu Tuhan tanya sama murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? So hal yang ketiga untuk kita nggak tetap bisa punya damai di tengah masalah adalah kita harus punya iman. Ya, have faith in God gitu, punya iman. Kalau kita baca di bahasa Inggris punya translation dikatakan no faith. Ya, di Matius di cerita yang sama dikatakan little faith, and di Lukas dalam bahasa Inggris yang ditulis dikatakan Tuhan bertanya where is your faith. Tuhan mempertanyakan iman murid-muridnya, di manakah imanmu, kata Tuhan ya, sampai engkau nggak percaya gitu, aku lagi bersama-sama dengan engkau di dalam kapal dan engkau begitu ketakutan gitu ya. Nah, kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus itu bukan baru kenal Tuhan, mereka itu udah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka udah lihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Aku yakin mereka udah lihat banyak pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa mereka masih nggak percaya? Kenapa mereka masih ragu gitu ya? So kita harus punya iman. Gimana kak caranya aku bisa punya iman? Yang pertama adalah kalian harus baca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, ya. Jadi kita harus rajin baca firman Tuhan. Kalau males baca, at least denger khotbah. Sekarang gampang banget, kalian tinggal buka YouTube, kalian bisa nonton khotbah-khotbah yang bagus, yang membangun. Banyak firman Tuhan dibagikan, begitu memberi kekuatan ya. Jadi banyak baca firman Tuhan, itu akan membuat kita bertumbuh dalam iman. Hal yang kedua untuk kita bertumbuh dalam iman, punya hubungan sama Tuhan ya. Kita harus punya trust. Nah, untuk enable for us to have trust, to have faith, kita butuh yang namanya hubungan. Nah, aku kasih contoh aja, misalnya kalau aku punya sahabat yang aku percaya, sampai aku bisa ceritain masalah aku, secret aku
ke dia gitu ya. Gak mungkin hari ini aku kenal, besok kita bisa ceritain masalah kita, bisa ceritain sampai sedetail-detail rahasia kita sama orang itu. Betul, dibutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan waktu tertentu, kita punya hubungan yang intim, punya hubungan yang erat, sampai aku bisa percaya untuk cerita setiap masalahku, atau cerita setiap problem aku ke dia, atau cerita tentang rahasia-rahasia aku sama temen aku. Nah begitu juga kita sama Tuhan, kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan intim, hubungan tertentu, yang intens, yang terus menerus, supaya kita bisa punya trust sama Tuhan, punya faith sama Tuhan. So untuk kita punya hubungan sama Tuhan itu sangat penting ya. So, yang pertama baca firman, yang kedua punya hubungan sama Tuhan, yang ketiga yang gak kalah penting, kalian harus punya yang namanya komunitas. Kalian harus punya kakak rohani, teman-teman rohani yang akan memberi kalian kekuatan, mengingatkan kalian kalau kalian salah, memberi firman Tuhan yang memberi kalian kekuatan. So jangan menjauhi komunitas, tapi terus ikut komunitas. Kalau hari ini nggak bisa kumpul, kita bisa lewat online, Zoom dan lain-lain. Tetap cari hadirat Tuhan, tetap cari komunitas di mana kalian akan bertumbuh. Ya, jadi 3 hal tadi yang Kak Yeni bilang untuk kalian membangun iman kalian sangat penting untuk kalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan ya. Oke, next aku mau close. Jadi kita review 3 hal tadi yang Kak Yeni bahas, bagaimana untuk kita tetap bisa tinggal tenang dalam masalah. Yang pertama adalah menaruh fokus kita kepada hal yang benar ya, put your focus on the right thing. Yang kedua adalah tahu siapa kita di hadapan Tuhan, know your identity, that you are special, that God will never leave you. Kau nggak pernah sendirian, Tuhan akan selalu bersama dengan kita, jadi kita nggak perlu takut apapun yang ada di depan kita. Yang ketiga adalah punya iman. Kita harus punya iman percaya, karena waktu kita punya iman percaya, sebenarnya kita tuh lagi menarik kuasa Tuhan turun untuk menolong kita ya, amin. Nah, aku mau closing. Aku mau closing. Seringkali kita merasa bahwa badai itu selalu sesuatu yang negatif, sesuatu yang gak baik, sesuatu yang menyusahkan ya. Namanya masalah gitu ya, tidak ada yang menyenangkan, selalu menyusahkan. Tapi sebenarnya setiap badai yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu ada purpose-nya. Karena aku yakin kalau tidak ada purpose-nya, Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi. Aku percaya di balik setiap masalah, di balik setiap badai, di balik itu ada berkat Tuhan. Di balik itu ada mukjizat, di balik itu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tanpa sadar bahwa setiap masalah hidup kita itu diizinkan Tuhan. Yang pertama untuk kita lebih dewasa, yang kedua untuk kita lebih humble ya. Aku merasa bahwa lewat pandemi COVID-19 ini aku sangat dihambelkan sama Tuhan gitu ya, karena ternyata manusia itu sangat lemah ya, dan Tuhan itu begitu luar biasa. So setiap masalah itu mengajarkan kita sesuatu. Dan yang ketiga, biasanya badai itu sebenarnya bantu kita untuk clear our path ya. Teman-teman tahu nggak, waktu ada tofan, waktu ada badai, dia tuh membersihkan sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan nggak suka di hidup kita, badai itu datang untuk membersihkan itu gitu ya. Jadi jangan melihat setiap masalah jadi musuh, tapi setiap masalah itu Tuhan izinkan pasti ada yang baik gitu ya. Yang tadi Kak Yeni sebutkan ya, membuat kita lebih humble, membuat kita lebih dewasa, dan biasanya badai itu membersihkan kita dari hal-hal yang Tuhan gak suka. So bersyukur untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, karena selalu ada berkat Tuhan, selalu ada mukjizat di balik setiap badai. Aku harap kalian juga dapat sesuatu dari sharing aku hari ini. Thank you udah dengerin sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai TYO, jadi gimana ibadah kalian hari ini? Pasti kita semua diberkati kan dengan ibadah hari ini. So tune in with us next week in TYO's online service. Untuk kamu yang belum bergabung cool,
Yuk catat kontak info yang bisa dihubungi untuk join salah satu pool kita. God bless you.